Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Fatakmal dengan NIM 30422 jurusan KPI untuk mengumpulkan tugas yang diberikan Pak Samsul, mata kuliah sosiologi. Baik, saya di sini dari kelompok 9 dan menerima tema sebagai Badui Hada menurut teori ilmu Ibnu Khaldun. Badui Hada. Orang Badui dalam pemikiran Ibnu Khaldun seorang bicara soal masyarakat tak lepas kaitan dengan Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan muslim yang dikenal salah peletak dasar ilmu sosiologi. Konsep besar ilmu Khaldun dijelaskan di bukunya fenomenal, yaitu buku Muqaddimah. Konsep tentang masyarakat yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tidak secara eksplisit memberikan definisi yang tentang masyarakat, berbeda dengan cara buku sosiologi modern yang lebih mengenal istilah masyarakat. Ibnu Khaldun memahami masyarakat sebagai kumpulan manusia yang bersifat niscaya. Tafsir manusia yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dan dapat diserap dalam konteks sosial diarahkan pada karakteristik individu. Definisi itu pokok mendasar bagi kehidupan sebagaimana dan perilaku lainnya seperti makan, minum, dan hak keluarga dan berkeluarga. Dengan demikian, masyarakat dapat diambil dari pemaknaan manusia sebagai keanggota masyarakat yang tidak dapat hidup tanpa bermasyarakat. Mengenai pembagian masyarakat, Ibnu Khaldun secara langsung telah membagi masyarakat menjadi dua, yaitu Badui atau disebut juga Al-Badui dan Hadar. Selanjutnya, ia memberikan definisi masing-masing sebagaimana tercermin dalam ungkapan Ilma al-Urayah. Mengenal Badui. Dalam paparan di kitab Muqaddimahnya, Ibnu Khaldun mendeskripsikan orang Badui sebagai berikut. Mereka yang hidup dengan bertani dan beternak terpaksa memilih menjalani kebaduian karena ia menyediakan lahan pertanian, persawahan, padang rumput, peternakan, dan lainnya yang tidak terdapat dalam masyarakat Hadar. Mereka menjalani kebaduian itu karena keniscayaan hidup mereka. Demikian pula kumpulan dan kerjasama mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keseharian yang meliputi pohon pokok, hunian, dan perlindungan hanyalah sebatas memenuhi kebutuhan dasar yang dapat menopang kehidupan saja, tidak lebih, sebab mereka memang tidak berdaya untuk memperoleh dari itu. Paparan dari Khaldun dalam buku Muqaddimah terkandung 3 unsur sosial pada diri masyarakat Badui. Pertama, yaitu ada profesi sebagai petani dan peternak. Kedua, unsur kerjasama. Ketiga, kehidupan sederhana sebatas pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan. Secara sosiologis harus ditafsirkan pada diri profesi saja. Dalam realitasnya, petani atau peternak sebagai simbol kesederhanaan. Aktivitas ekonomi menjadi siklus kehidupan. Dalam memahami kebutuhan sehari-hari, namun bukan saja profesi petani atau peternak dari masyarakat Badui, bisa saja profesi buruh, pedagang, dan jasa tukang. Ibnu Khaldun mengambil contoh petani dan peternak karena mayoritas berkaitan pedagang, tabu, hukum, dan etika sosial lainnya. Sebagai konsekuensi kebersamaannya dalam membela kebutuhan kelompok juga menjadi seragam. Persoalan
Persoalan individu menyangkut seluruh kebutuhan hidup, larangan individu dan etika individu, termasuk sistem keagamaan yang menjadi dan menjelma menjadi sebagai etika masyarakat yang sama dalam kerangka sosial yang melindungi unsur kebutuhan dasar mereka itu dalam Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengelompokkan masyarakat ke dalam bagian-bagian yang didasarkan pada profesi dan tempat tinggal. Dari segi profesi, masyarakat Badui dapat digolongkan menjadi masyarakat menetap dan di gua-gua. Tempat tinggal mereka bukanlah rumah-rumah yang teratur, indah, luas, dan mewah, melainkan sederhana dan apa adanya. Rumah hanya digunakan sebagai tempat berlindung dari terik matahari, serangan binatang, dan bahaya lainnya. Rumah mereka pada waktu itu terbangun dari bahan-bahan wol, pelapah daun kurma, batang pohon, dan batu-batuan yang masih sangat kasar. Sebagian tinggal secara tidak menetap, yaitu bisa saja mengembara atau nomad di gua-gua atau lainnya. Nomad itu proses kehidupan seorang berpindah-pindah, jadi nggak menetap, itu disebut nomad. Pada umumnya para petani tinggal di perkampungan, desa-desa, dan di gunung-gunung, padang pasir. Sementara itu para peternak cenderung berpindah ke tempat lain. Alasan kepindahan itu pada umumnya ke tempat lain rumput dan air dan dalam satu kawasan saja tidak cukup menghidupi hewan ternaknya, maka harus menghidupi dengan bekerja mencari sumber-sumber kehidupan. Ternak dan cari kawasan yang dapat mendukung kelangsungan kehidupan ternaknya. Dari cara hidup masyarakat Badui, secara khusus peternak muncul istilah dari Ibnu Khaldun yaitu hidup nomad. Pada dasarnya bukan saja peternak, tetapi para petani juga dapat mengambil cara hidup nomad ketika alam lingkungan tidak menjamin sumber kehidupan dan pertaniannya. Ini terjadi terus-menerus dalam sistem sosial pada masyarakat Badui. Baik, berikutnya itu lanjut ke relevansi. Bagaimana dengan konsep masyarakat pedesaan saat ini? Apakah memiliki kemiripan dengan penggambaran Ibnu Khaldun? Menurut saya sih ya, karena pada waktu saya ke penelusuran ke pedesaan, saya menjumpai banyak masyarakat di sana yang masih bekerja sebagai buruh, tani, serabutan, dan apa adanya. Mereka bahkan hidup berdampingan dengan hewan. Waktu saya ke Linggo itu ada satu warga saya ke rumah Pak Agus dan Ibu Danuri. Mereka satu rumah itu ada 2 kakak, tapi yang satu kakak itu udah nggak ada suaminya, apa nggak tahu sih sebaliknya, apa lupa saya. Semuanya hidup rukun. Bahkan saya tanya ke Pak Agus, jenengan kerjain apa? Saya kerja serabutan Mas, petani gitu, jawab. Dan itu saya langsung yang bertanya,
sedangkan ibu hanya rumah tangga. Jadi Bapak Agus saja yang bekerja. Agus juga mempunyai anak yang bernama Rizky. Rizky masih SD apa lupa saya. Tapi alhamdulillahnya di sana terdapat dan udah dapat moderasi beragama. Jadi tentang agama itu di sana juga udah lumayan. Cuman faktor ekonomi saja yang kurang. Mereka bahkan rukun walaupun beda agama. Satu rumah bisa ada yang Hindu, Kristen, Buddha. Mereka hidup rukun, saling membantu, gotong royong. Dan itu saya tanya langsung, Pak jenengan agamine mawon Hindu Mas nggih. Mboten napa-napa Pak. Kata Pak Agus, mboten apa Mas. Di sini nggak apa-apa kalau tanya gitu, udah biasa. Bukan hal-hal yang sensitif lagi. Udah lumrah lah. Nggak saling apa-apa gitu. Terus saya kunjung lagi ke ibu. Ada ibu namanya Ibu Taryomi. Ibu Taryomi ini memiliki 3 anak. Ibu Taryomi umur 55 tahun. Beliau istri dari Bapak Supardi, umur 60 tahun. Ibu Taryomi dan Bapak Supardi mempunyai anak bernama Eko Siswanto, Tri Septriarti, dan satunya apa lupa saya. Yang satu anaknya ada 35 tahun dan 29 tahun. Pekerjaan Pak Supardi yaitu bertani. Jadi semua hal ini ada hubungannya. Dan kok bisa Ibnu Khaldun bisa memprediksi, padahal Ibnu Khaldun jauh hidup sebelum kita, bahkan tinggal sebelum pedesaan ini Ibnu Khaldun sudah sadar. Kenapa Ibnu Khaldun sudah bisa mengeluarkan teori-teori seperti ini? Bapak Supardi, beliau bekerja ngikut menantunya, yaitu suami dari Ibu Tri Septiarti. Ibu Tri Septiarti beragama Islam, padahal Ibu Taryomi dan Bapak Supardi Hindu. Beliau mempunyai cucu 2, yaitu umur 2,5 tahun, 2,5 tahun, dan 8 tahun. Tapi kata Ibu Taryomi di sana belum ada moderasi apa itu, belum dapat apa, beliau yang lupa, saya juga nggak tahu sih, harusnya udah dapat. Baik, saya lanjutkan ke Hadar. Materi Hadar ini menurut Ibnu Khaldun dengan masyarakat Hadar. Kamus sosiologi mengenal tipologis masyarakat. Pertama, masyarakat pedesaan dengan dikirakan solidaritas yang kuat, hidup sederhana, dan mayoritas pekerjaan petani atau peternak. Kedua, masyarakat kata yang dicirikan individualistik, heterogen, dan masyarakat bekerja beraneka ragam. Itulah konsep sederhana dalam belajar ilmu sosiologi. Saya mengatakan jika menguasai materi 2 konsep masyarakat ini, Anda semuanya sudah menjadi seorang sosiologi, karena pola masyarakat di sekitar kita hanya 2 tipologis itu. Mungkin setelah itu ada elaborasi dari kedua jenis tipologis masyarakat menjadi beraneka ragam penelitian. Kembali pada konsep masyarakat. Banyak sebenarnya teori yang menjelaskan masyarakat kota atau masyarakat desa. Kita pernah mendengarkan tipologis Gemeinschaft, sebutan untuk masyarakat perkotaan, serta Gesellschaft, sebutan paguyuban untuk masyarakat desa yang dikemukakan Ferdinand Stenis sekitar
1855 di Jerman. Konsep tipologis yang dikemukakan oleh Tanis masih kalah lebih tua daripada konsep Ibnu Khaldun yang lahir sekitar abad ke-13. Ini menandakan sebelum lahirnya ilmu sosiologi Muketalisme konsep Khaldun sangat lebih tua daripada tokoh-tokoh pemikiran modern sosiologis. Tokoh Khaldun yang memulai menyusun konsep sederhana tentang tipologis masyarakat tentang tesis Hadar dan Badui. Dalam buku epiknya Muqaddimah menulis konsepsi tentang Haidar yang berisi isi bukunya yaitu kemudian ketika keadaan orang-orang yang berjuang demi kehidupan itu semakin lapang dan memperoleh kekayaan melebihi menjadi orang-orang berada, disebut juga Al-Hadar. Jadi Al-Hadar itu orang yang dulunya dari pedesaan jadi lebih naik level, istilahnya gitu. Hadar itu lebih di atasnya Badui. Badui itu masyarakat pedesaan yang sangat terpelosok. Jadi Badui itu masyarakat yang hidupnya sederhana, pas-pasan, sedangkan Hadar itu orang-orang yang udah memiliki materi-materi yang cukup. Itu disebut Hadar. Tapi Hadar ini termasuk golongan dari Badui yang ke Hadar. Jadi Hadar ini sebutan untuk orang-orang yang dulunya dari pedesaan ke kota, hidupnya naik level, itu disebut Hadar. Itulah mereka yang disebut masyarakat kota, yang artinya orang-orang berada. Dari mereka muncul usaha kehidupan industri dan perdagangan. Dengan itu profesi mereka lebih berkembang, penghasilan lebih tinggi, dan kehidupan mereka menjadi lebih makmur daripada Badui. Karena standar hidup mereka melebihi kebutuhan pokok, kehidupan mereka terus meningkat sesuai dengan hasil jerih payahnya. Dalam bukunya Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun yang ditulis Moh pribadi menjelaskan pernyataan di atas. Ibnu Khaldun menjelaskan adanya bentuk kesinambungan antara masyarakat Badui dan Hadar. Khaldun menyatakan bahwa dari keadaan masyarakat lapang, masyarakat Badui memperoleh kekayaan dan kemakmuran kebutuhan dasarnya sehingga menetap membangun masyarakat sipil dan hidup mewah. Hidup mewah itu disebut al-sukun wa al-da'ah. Al-sukun wa al-da'ah. Ilustrasi tentang masyarakat Hadar tersebut adalah 3 unsur penting dalam bangunan sosial masyarakat Hadar. Jadi masyarakat Hadar mempunyai 3 unsur penting, yaitu pertama kepentingan sekunder. Kepentingan sekunder yaitu unsurnya disebut juga al-hajah al-idafiyah. Kehidupan masyarakat terpenuhi cara berkesinambungan. Oleh karena itu kemunculan masyarakat Hadar pasti didahului oleh masyarakat Badui. Jadi masyarakat Badui itu lebih dulu daripada masyarakat Hadar. Dan tidak sebaliknya. Itu udah hukumnya. Tidak bisa dibolak-balik. Badui itu lebih dulu daripada Hadar. Masyarakat Badui lahir secara alamiah tanpa harus disertai atau didahului oleh masyarakat Hadar. Bisa dikatakan masyarakat Hadar merupakan masyarakat Badui. Nah, ini dia yang saya maksud. Masyarakat Badui yang telah berhasil menjadi kaya. Mereka bisa dikatakan naik kelas karena mampu melampaui hidup Baduinya. Kedua unsur penting dalam Hadar yaitu kemakmuran. Pada karakteristik masyarakat Hadar melahirkan suatu keinginan yang disebut dengan kebutuhan sekunder, disebut juga al-hajah al-idafiyah. Akibat karakter dinamisnya kemakmuran masyarakat melahirkan apa yang disebut oleh Ibnu Khaldun sebagai kehidupan menetap dan mewah, disebut juga al-sukun wa al-da'ah, melahirkan solidaritas. Al-Hadar yang diwarnai oleh hal-hal bersifat aksesoris kehidupan. Aksesoris kehidupan disebut juga al-ta'awun fi al-zawaid, dan melahirkan kehidupan baru dalam dagang dan industri.
Tiga, munculnya profesi-profesi kehidupan baru dalam menyatakan hadar sejalan dengan perkembangan yang cenderung membutuhkan keterampilan khusus dan beragam. Tuntunan beragamnya profesional kerja dalam masyarakat hadar ini lahir akibat dari kebutuhan masyarakatnya yang semakin meningkat dan beragam, sehingga diperlukan jasa profesi perdagangan, produksi barang, dan rekayasa produksi yang tidak dihasilkan alam. Konsesif. Jadi unsur ketiga itu maksudnya kita juga harus mempunyai skill, bukan hanya berpasrah diri. Kita harus mempunyai kemampuan untuk mengimbangi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat biar dapat memenuhi kebutuhan kita. Profesional dalam bekerja itu sangat penting, butuh skill dan keterkunan biar hidup kita makin makmur. Unsur bekerja sama masih tetap dipertahankan. Kita mengenal istilah gotong royong atau kerja bakti. Ini cara masyarakat dalam menyelesaikan persoalan. Jadi di sana itu ada beberapa agama. Tapi mereka di sana itu, di desa itu, di Linggo itu masyarakatnya sangat rukun padahal mereka beda keyakinan. Yang menyebabkan mereka rukun yaitu pasti salah satunya saling membutuhkan kan. Masyarakat misalnya yang Islam membutuhkan bantuan ini, kalau nggak ada yang Islam di situ pasti membutuhkan kan ya. Jadi gotong royong itu nggak mengenal ras, budaya, kulit, agama. Jadi siapapun bisa saling hidup rukun, satu atap, beda keyakinan pun bisa satu rumah. Itu di desa Linggo Asri. Nggak tahu kalau di desa lain, saya belum pernah lihat. Dan itu saya menyaksikan sendiri dari Bapak Agus Kiswanto dan Ibu Taryumi. Mereka bilang nggak apa-apa, di sini tuh udah biasa, udah nggak jadi hal-hal yang gimana lagi. Masalah agama itu udah nggak perlu didiskusikan di sana. Yang penting kita hidup rukun, damai, tidak saling mengolok-olok dan tidak saling merugikan. Itu kata Bapak Agus dan Ibu Taryumi. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Syamsul, khususnya Pak dosen Pak Syamsul sosiologi. Saya Muhammad Fatakmal mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.